Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Rafael Ditri, jadi Karabel Suatu Bank dengan NIM 12S25006 dari Prodi 1 Sistem Informasi. Baik Pak, sekarang saya akan menjelaskan program T06 Dynamic Memory Allocation. Tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan menyertakan konsep Dynamic Memory Allocation. Simulator hasil karya Ucok dan Butet kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan mendasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya, masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual diset ukuran ruang data yang akan dioperasikan melalui additional command line arrangement. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur, yaitu yang pertama, menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini tercapai tahap demi tahap dengan menyelesaikan keenam fitur lainnya. Secara dinamis, melakukan perubahan mahasiswa, student ke dalam simulator. Ketiga, secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah, course ke dalam simulator. 4. Fitur untuk menampilkan semua data, student yang tersimpan. Fitur akan menampilkan semua data, course yang tersimpan. Fitur untuk melakukan pencarian data, student berdasarkan ID-nya. Dan yang terakhir, fitur untuk melakukan pencarian data, course berdasarkan code-nya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukan ke standar input. Sebuah perintah terdiri paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hash sign tanda pagar. Simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standar input dan hanya akan menghentikan eksekusi jika hanya diberikan triple dash sign. Berikut adalah rincian format perintah untuk setiap fitur. 1. Penambahan data student file T0901C. Fitur ini ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu ID, name, year, dan studi program. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: create student, ID, name, year, study program. Untuk menambah sebuah data baru, fitur ini memanfaatkan fungsi create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang akan simpan dan tidak berlebihan. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Jadi untuk T01-nya kita akan mencobanya. Di sini ada case-nya, akan ada inputnya create student, jurusan blank, 2022 informasi sistem, dan print student, dan selanjutnya. Jadi kita akan masuk ke T09 yang pertama. Ini akan ada academic C, lalu ada include stdio H, stdio lib, dan string H. Di sini akan ada interjemen, kemudian akan ada struct student, pointer dari student yang akan dibuat dengan 0. Lalu ada sensor student size sampai dengan 0. Char input, di mana charnya itu array 255. Dan akan ada while, fgets input, sets of input, string. Akan ada input strcpn input yang akan dibuat sama dengan 0. Lalu akan ada if strcmp input triple dash sama dengan 0 dan akan break. Lalu akan ada char comment strtalk input tanda pagar dan ada if comment continue. If strcmp comment create student sama dengan 0, akan ada char id yang akan di-set dengan 0, char name, year, dan studi program. Lalu akan ada student relog, student size, tambah 1, size of struct student, dan student size, create student, ID, name, year, studi program, dan akan ada student size tambah. Dan else if-nya, else if strcmp comment print student, dan akan memprint student size. Dan if student free, student, dan akan return ke 0. Sini kita akan memasukkan programnya. Pertama kita akan masuk ke command prompt dan kita masukkan nama programnya.
yaitu T09_01 titik exe. Oke, programnya sudah masuk. Dari sini kita akan memasukkan inputnya, create student, dan akan ada perintah print student. Dan akan mengeluarkan virus subject. Lalu selanjutnya kita akan masukkan lagi create student ini dan create student, dan akan mengeluarkan virus subject dari virus system. Dan programnya sudah sesuai dengan input dan outputnya. Dan untuk mengakhiri programnya kita tinggal masukkan triple dash. Program sudah berhenti, jadi T01 sudah selesai. Lanjut, kita akan masuk ke selanjutnya. Kita akan masuk ke readme. Kita akan masuk ke case T02. Penambahan data course file T0902. Fitur ini tandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu code, name, credit, dan passing grade. Pola perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: create student, code, name, credit, dan passing grade. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur akan memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi. Lalu, untuk menambahkan sebuah data, fitur ini ditandai dengan perintah print course pada segmen bahan. Format perintah yang digunakan adalah print course. Jadi kita akan masuk ke T02. Di sini akan ada include academy H, dan ada include stdio_h, include stdlib, dan include string. Lalu ada integer main, di mana akan ada struct student yang ditandai dengan 0. Lalu ada sensor student size sama dengan 0, struct course yang ditandai dengan 0, dan unsigned source dan course size sama dengan 0. Di sini akan ada cara input yang array 255. While fgetch input set of string yang akan menginput untuk masukkan ke inputan. Lalu ada if strcmp input, jika dia masukkan triple dash dia akan break. Lalu ada char comment start of input dan debugger, dan if comment continue. Lalu if strcmp comment create student, akan ada cara untuk id, name, year, studi program, dan student relog student size tambah 1. Lalu student size itu create student akan ada id, name, year, dan studi program, dan akan ada student size. Lalu ada else if strcmp comment create student. Lalu ada else if juga strcmp comment create course, dia akan masuk ke meminta untuk char code, name, credit, dan passing grade. Lalu ada asset sort credit atau credit star. Lalu ada num grade. Lalu ada if strcmp grade nya A sama dengan 0, dia akan mengeluarkan grade A. AB akan mengeluarkan AB, B, BC, C, D, E, dan T. Lalu ada course size seperti tambah 1, set of course size, create source, code, name, credit, dan grade, dan course size. Lalu ada else if strcmp comment print course, dan akan memprint course-nya. Sini kita akan masuk untuk programnya. Kita akan masuk ke command prompt. Kita akan masuk nama programnya itu T09_02.exe. Sini programnya sudah berjalan. Lalu kita akan melihat untuk input output dari T02. Anda create course, create student karena inputannya, dan create student. Lalu selanjutnya ada create course lagi seperti yang pertama, namun ini ada lanjutannya. Ada kesalahan, kita akan ulang. Saya salah tekan dari keyboard saya.
Tekan ulang. Tekan print student. Dan akan melakukan pertemuan. Lalu akan melakukan print course. Lalu akan ada create course lagi. Dan terakhir akan ada print course. Print student. Dan akan print course-nya lagi. Nah, berikut adalah output yang diharapkan. Akan ada teman dari bawah, unsur programming, lalu akan ada jaka sembung, hero sableng, dan jaka sembung lagi. Jadi untuk outputnya sudah sesuai yang diharapkan, dan untuk mengetikkan programnya kita masukkan triple dash. Baik, jadi untuk programnya sudah selesai dan T02 sudah selesai. Lalu kita akan lanjut ke selanjutnya, itu T03. Ini T03 adalah mencari data student. Fitur ini ditandai dengan perintah find student by ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID. Dari student yang dicari, format perintah yang digunakan adalah find student by ID dan ID. Silakan untuk melengkapi fungsi find student by ID dengan menyertakan student yang akan ditampilkan, sentinel, variable, dan ID yang akan digunakan sebagai baris pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian ID. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print student, dan jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Baik, jadi kita akan mulai untuk T03 nya. Lewat sindrom. Bukan metode T09 underscore 03 titik C. Program sudah berjalan. Kita akan melihat untuk input-output dari T03. Seperti yang pertama sebelumnya, ini adalah lanjutan dari input output yang sebelumnya. Kita akan mengeluarkan sableng informasi sistem. Lalu selanjutnya memprint student lagi. Akan ada dua data student karena sudah ada dua data yang dimasukkan. Lalu kita akan masuk ke untuk print course-nya. Kita berikan perintah print course dan akan keluar hasil programnya. Lalu kita akan masukkan lagi print course lagi, dan kita akan print course. Lalu akan keluar kedua course yang sudah dimasukkan tadi. Lalu kita akan print student lagi, keluarkan lagi, lalu kita akan find student by ID. Sini ID-nya itu adalah 12S221998. Lalu kita akan print course. Lalu kita akan find lagi student by ID 12S22999 dan akan melakukan outputnya dari output yang terakhir yang diharapkan. Dan untuk mengetikkannya kita akan masukkan triple dash. Dan untuk penjelasan dari T03 sendiri, itu akan ada academic H, studio H, std, dan string. Lalu akan ada integer main, akan ada struct student,
student null, unset sort student size sama dengan 0, struct course sama dengan 0, unset sort course size sama dengan 0, dan char input yang dibuat inputnya itu array 255. While f gets input size of input student, input strcmp input, dan ada akan if strcmp input triple dash dia akan break. Lalu char comment strchop untuk memberikan batasan tanda pagar, dan if comment continue. If strcmp comment create student, sini akan ada id keadaan 0, lalu name, year, dan studi program. Lalu akan ada student prolog student size tambah 1 size of, lalu ada student size dimana akan create student, id, name, year, dan studi program, dan student size. Lalu ada else if strcmp comment, jika dia memberi student dia akan mengeluarkan student yang sudah dimasukkan tadi. Lalu untuk course-nya akan ada code, name, credit, dan grade. Lalu ada unset sort credit atau credit str, enum grade, dan grade none. Lalu untuk di sini akan ada grade-nya itu ada A, B, BC, C, D, E, dan T. Lalu akan ada course size, shape of struct course. Lalu ada course size, grade source, grade course, code, name, grade, dan grade, dan akan ada course size. Dan jika dia akan mengeluarkan print course, dia akan mengeluarkan course yang sudah dimasukkan tadi. Lalu sini ada keadaan terakhir, find my student by ID. Jika dia memasukkan char ID, struct null, jika find student, dimana akan ada student size, student ID. Dan sini ada if student free student, dan if course free course, dan return 0. Jadi untuk T03 sudah selesai. Kita akan lanjut ke selanjutnya, itu yang terakhir T04. Baik, jadi sini akan ada T04 mencari data course berdasarkan code-nya. File T0904C. Fitur ini ada yang bernama find course by code dan diikuti oleh satu segmen yang berisi ID dari course yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: find course by code dan code, masukkan code-nya. Di sini silakan untuk melengkapi fungsi find course by code dengan menyertakan course yang akan ditampilkan sentinel, variable, dan code yang digunakan sebagai basis pencarian digunakan strcmp untuk menyelesaikan code. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print course. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran berikut. Untuk program T04 sendiri akan ada include academic H, include studio H, include stdlib, dan include string. Lalu seperti tadi akan ada instrument, ada struct student, student null, unset source, student size sama dengan 0, struct course null, unset source, unset sort, course size, dan char inputnya 255. While inputnya itu adalah stdin, di mana input untuk menginput triple dash dia akan masuk ke keadaan break. Lalu sini akan char command, di sini digunakan untuk menandai perintahnya dan di mana harus dibatasi dengan tanda pagar. Lalu sini akan ada inputan untuk create student, di mana akan ada ID, name, years, dan studi program. Dan student relog, student size tambah 1. Dan student size create student, di mana akan ada ID, name, year, studi program, dan student size plus. Dan ada else if jika diberikan comment print student, dia akan sama dengan 0 dan akan memprint student dan student size. Else if di sini akan ada create course untuk membuat course-nya, dan akan ada char code, strct, lalu name, credit, dan grade-nya. Lalu akan ada sensor credit atau dia akan ada enum grade none. Di sini akan ada untuk passing grade itu ada A, AB, B, BC, C, D, E, dan T seperti tadi. Lalu ada course relog, course size. Lalu course size akan ada code, name, credit, dan grade, dan ada course size. Di sini jika pengguna menginput print course, dia akan memprint course, dan course size. Jika menginput find student by ID, dia akan mencari ID, struct diambil dari ID, dan find student yang dimasukkan. Dan akan ada yang terakhir find course by code. Akan ada str code null. Lalu akan ada find course by code. Dan if student free student, if course free course, dan return 0. Untuk T04 sendiri kita akan jalankan. Kita akan masuk ke command prompt dan kita akan masukkan nama programnya itu T09 underscore 044 titik xc.
Sini kita akan masuk untuk program yang terakhir. Inputannya itu sini akan ada yang pertama, create student. Akan ada create student, memberikan perintah ID-nya, lalu namanya, tahunnya, dan prodinya, dan akan print students, dan akan keluar namanya. Lalu kita akan masukkan lagi untuk print student yang kedua. Kita masukkan create student perintahnya, dan memasukkan ID, nama, tahun, dan program studi, lalu print student. Akan keluar keduanya. Lalu ada create student, create course untuk memberi course-nya, sorry Pak. Dan kita akan masukkan print course. Dan kita masukkan untuk course yang kedua, procedural programming, kita tambahkan ke datanya tadi, dan kita akan print course untuk mengeluarkan inputannya. Ini adalah kedua input yang sudah kami masukkan tadi. Lalu kita akan memprint lagi student untuk menunjukkan data-data studentnya. Sini kita akan mencari student dengan find student by ID, mana ID itu 125229998, dan akan keluar sesuai dengan ID tersebut. Lalu kita akan print course untuk mengeluarkan keduanya. Lalu kita akan find student by ID, di mana ID itu 12S22990. Lalu find course by dari Depok tadinya, dan akan keluar. Lalu kita akan find course by student by, dan yang terakhir find course by code. Coba ada kesalahan input, kita akan ulang T04 nya. Kita masuk T09_04.x. Kita ulang dari awal, kita masukkan create student-nya. Lalu kita akan berikan perintah print student untuk menampilkan student yang telah dimasukkan. Lalu yang kedua ada create student lagi, dan kita akan print student untuk menampilkan nama-nama student yang telah dimasukkan. Akan keluar kedua nama yang telah dimasukkan tadi. Lalu kita akan masukkan print course untuk masukkan course-nya. Kita akan tunjukkan yang telah dimasuk tadi. Lalu selanjutnya akan create course. Kita akan print course-nya. Di sini kan ada dua course yang telah dimasukkan. Di sini akan ditunjukkan kedua course-nya. Lalu kita akan print student untuk menunjukkan nama-nama student yang telah dimasukkan. Jadi di sini kita akan cari find student by ID-nya. Dengan ID 12S22998, dan akan keluar namanya. Lalu kita akan print course lagi untuk menunjukkan course yang telah dimasukkan. Lalu kita akan find student, karena tidak ada find student yang dimasuk, jadi tidak akan ada input yang keluar sesuai dengan permintaan soal tadi. Kita akan find course, akan keluar course dengan kode 10S1002. Lalu find course by lagi, karena tidak ada, jadi tidak akan keluar apa-apa. Lalu find student by dengan name 12S22999, akan keluar nama Biro Sableng dari tahun 2022 dengan tulis konfirmasi. Dan kita akan masukkan find course yang terakhir, dan akan mengeluarkan program program ini dengan kode 12S1102. Untuk mengakhiri programnya, kita tinggal berikan S. Baik Pak, jadi di sini tadi kita lihat setiap program ini sudah dikerjakan, namun di sini ada tambahan sedikit T09_00C. Kenapa saya tambahkan Pak? Karena tadi ketika kita masuk GitHub,
Action. Di sini kita lihat Pak, saya sudah melakukan 2 auto grading, dan auto grading pertama itu gagal dan auto grading itu berhasil. Di sini di auto grading yang pertama, rata-rata kami tadi gagal karena kami tidak tahu ada kesalahan di mana. Tapi ketika kami lihat alasannya salah di auto grading pertama, kami periksa auto grading reporternya. Di sini kami tidak seperti menemukan ada sedikit kejanggalan, jadi kami bertanya ke internet. Di sini dijelaskan karena ada beberapa kesalahan, dan tadi Abang Astus tadi sudah mengatakan jika ingin submitannya benar, kami harus menambahkan T09.0_00C dengan isi program cukup begini. Jadi ketika kami tambahkan T0900 dan ketika kami lakukan lagi auto grading kami sudah hijau. Jadi tadi ada memang beberapa kesalahan, namun sudah diperbaiki. Dan untuk program ini dari T0901 sampai 04 saya sudah selesai. Namun saya kedepannya masih akan mempelajari untuk programnya ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik Pak, sekian dari penjelasan dari saya mengenai T09 Dynamic Memory Location. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya, mohon maaf Pak, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian. Terima kasih Pak.